Selamat pagi, Bu Bapak dan Saudara sekalian. Kita akan mengisi lagi program Makin Dekat Tuhan pada Januari 2026. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami akan kembali merenungkan sabdamu tentang kesalehan, karena memang masih menjadi topik kami di bulan Januari. Mengapa kami memerlukan kesalehan di dalam hidup iman kami. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kami. Dan Roh Kudus memberikan pencerahan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bu Bapak dan Saudara sekalian, saya akan membacakan satu bagian sabda dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak, di dalam teks terjemahan baru pertama, rahasia kesalehan kita itu dia pakai istilah rahasia ibadah kita. Jadi ide kesalehan dengan ibadah itu memang punya makna yang saling melengkapi. Artinya, orang yang beribadah itu sebenarnya bukan orang fasik, yaitu orang saleh. Dan orang saleh di dalam beberapa bagian sabda Tuhan itu diidentikan dengan orang-orang yang tidak bercacat celah, blameless atau spotless. Dan juga apa yang disebut dengan orang yang tidak terpecah-pecah, tapi yang menyatu, yaitu orang yang memiliki integritas menyeluruh hidupnya. Jadi dengan kata lain, ketika engkau dan saya memikirkan kenapa kita penting hidup di tahun yang baru itu dengan kesalehan, karena diharapkan dari kesalehan itu engkau dan saya tidak lagi hidup di dalam masa yang lampau, yang penuh cacat celah, yang penuh kesalahan. Dalam waktu yang berbarengan juga, kalau kita boleh tidak lagi bercacat celah dan tidak lagi memiliki kesalahan, kita dalam waktu yang sama juga harus bertumbuh. Untuk apa? Supaya engkau dan saya itu memiliki keutuhan. Memiliki sebagian kebenaran sebenarnya sudah bagus. Tetapi kalau dibiarkan seperti itu membahayakan kita. Karena nanti kebenaran-kebenaran itu karena tidak menyeluruh, dia akan saling bentur. Dan kita bingung. Misalnya saja ketika kita memikirkan kristologi tentang keilahian Allah dari Yesus dan kemanusiaan daripada Yesus. Jadi kristologi itu mempelajari tentang keilahian dan keinsanian Yesus. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Kan kita pening kalau tidak difahami secara utuh. Kita akan sembarangan, oh dia Allah, berarti dia bukan manusia. Jadi semua sifat-sifat yang muncul kemanusiaan dibuang habis. Itu jadi kesalahan. Atau ketika kita itu sangat mengutamakan kemanusiaan Yesus, supaya dia menjadi perwakilan kita, tetapi lupa kalau dia adalah Allah, maka perwakilan kita di dalam diri Yesus itu tidak akan penuh, karena dia manusia saja seperti kita, sementara manusia tidak bisa menolong sesamanya, kecuali Allah. Nah, ketika kita bisa menyatukan kealahan dan kemanusiaan, disitulah kita paham tentang kristologi secara integral, menyeluruh. Nah, kesalehan itu perlu kita pahami. Yang pertama itu, selain kita tidak lagi bercacat celah, ya, tidak lagi juga banyak kesalahan, maka di saat yang sama kita mempunyai kebenaran yang utuh dari sempalan-sempalan yang kita pahami bagian-bagian karena waktu juga. Nah, sesudah waktu yang matang iman kita, maka kita bisa menyatukan semua kepercayaan kita. Nah, di dalam bagian itulah disebut dengan kesalehan. Nah, apa yang sebenarnya dipikirkan di dalam 1 Timotius 3 ini? Sebenarnya Paulus itu sedang merencanakan untuk bisa hadir, menjumpai jemaat Tuhan. Karena memang Paulus itu selalu menunda-nunda perjalanan. Misalnya dia mau datang ke Efesus. Itu tempat yang menjadi sangat penting karena itu menjadi gereja yang mengajarkan tentang kasih karunia Allah. Dan orang yang ditunjuknya oleh Paulus itu adalah Timotius.
Nah, seakan-akan Paulus itu tidak bisa datang ke sana. Maka akhirnya tua-tua Efesus yang nanti ketemu dia di satu tempat, lalu dipercakapkanlah. Nah, bagian percakapan ini dia mengatakan, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan atau ibadah kita. Kenapa? Karena isi daripada ibadah atau kesalehan itu adalah Yesus itu telah dinyatakan dalam rupa manusia. Jadi Allah itu dinyatakan di dalam rupa manusia, di dalam keinsaniannya. Dibenarkan di dalam roh, yaitu ketika dia mati dan bangkit. Karena roh kebenaran itu menggenapkan seluruh ajaran sampai nanti kita yang mempercayai dia mengalami kebenaran yang utuh. Terus dikatakan, dilihat malaikat-malaikat. Karena memang para malaikat itu juga yang pada akhirnya menolong bagaimana mereka itu dikuatkan untuk menerima apa yang disebut dengan kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Lalu dikatakan diberitakan di antara bangsa-bangsa. Karena memang murid-murid disuruh pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Kemudian direspon dengan dipercayai di dalam dunia. Dan sesudah itu dia diangkat di dalam kemuliaan. Karena selama 40 hari dia menyatakan kuasa kebangkitannya dan orang mulai percaya. Dan pada waktunya dia diangkat ke surga, lalu kemudian roh kebenaran itu diutus. Nah, rahasia daripada kesalehan Anda dan saya di dalam ibadah yang terus-menerus kita jalani sesungguhnya bukan ritual, tetapi dia adalah sebuah wadah yang memberikan kepada kita kesempatan selalu berjumpa dengan dia secara pribadi. Sehingga kita mengenal dia bukan karena kita membaca rumusan-rumusan apa yang disebut dengan iman Kristen. Sebaliknya kita menerapkan iman Kristen dan di dalam ibadah minggu kita mengalami perjumpaan dengan dia. Maka iman kita yang mengakar kepada karya Yesus Kristus itu dia akan terus berkembang, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah. Nah, yang menarik ketika Petrus itu mengatakan iman itu harus terus berkembang, tumbuh kembang, dia mengatakan biarlah iman itu ditambahkan dengan kebajikan. Kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan dengan ketekunan. Ketekunan ditambahkan dengan kesalehan. Jadi di dalam benak daripada Petrus itu, bahwa hidup di dalam pengharapan janji itu, iman itu harus melangkah paling tidak 5 langkah. Yaitu ketika iman ditambahkan dengan kebajikan atau perbuatan baik, pengetahuan, lalu kemudian penguasaan diri, lalu ketekunan, dan akhirnya kesalehan. Maka tidak heran kalau kesalehan itu juga disebut sebagai buah iman yang matang. Jadi sang iman itu sudah sampai kepada titik di mana dia kalau diibaratkan pohon buah, dia sedang mulai berbuah. Bukankah itu yang kita pelajari minggu pertama ketika saya memimpin ibadah? Bahwa orang yang benar itu ya dilawan dengan orang fasik itu adalah orang yang ibarat ditanam oleh Allah di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apapun yang diperbuat tangannya berhasil. Jadi ada jaminan di sana sebagai orang benar, orang saleh, orang jujur atau yang punya integritas itu adalah orang yang sesungguhnya dipelihara Tuhan, yaitu orang yang dikenali jalannya. Sehingga engkau dan saya tidak berupaya menyogok siapapun untuk memiliki kebenaran yang hakiki. Sebaliknya, dia membenarkan kita lewat karyanya. Nah, menarik nih Ibu Bapak. Ketika sampai di dalam gerbang kesalehan, maka Petrus mengatakan, tambahkan kesalehan itu dengan kasih persaudaraan. Dan tambahkan kasih persaudaraan dengan kasih semua orang. Menarik sekali. Jadi ketika iman itu bertumbuh kembang di dalam pengharapan, ujungnya nanti adalah kasih persaudaraan dan kasih kepada semua orang. Saya bisa katakan bahwa kasih kepada sahabat itu ya, kepada kalangan sendiri sebagai orang percaya. Tapi kemudian kasih kepada semua orang adalah kasih yang
bukan orang percaya. Dan kalau kasih sebagai sahabat itu berarti ada interest yang mengikat kita. Kalau kasih kepada semua orang mereka adalah musuh kita, interest apa kita ingin bersahabat dengan dia? Tapi itulah perintah Tuhan. Kalau dunia mengatakan kasihlah sesamamu, aku mengatakan kasihilah musuh-musuhmu. Luar biasa ya. Jadi ketika engkau dan saya boleh memiliki kesalehan dan menjadi satu brand memasuki tahun 2026, mari kita terus melatih kehidupan untuk memiliki kesalehan. Dan kesalehan itu sendiri punya wadah yang kita sebut dengan ibadah mingguan kita. Dan apa yang kita inginkan di dalam ibadah minggu bukan ritual, tetapi hasrat untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia sudah berkarya mengampuni Anda dan saya. Dan dia naik kembali dimuliakan. Karena memang itulah tempat di mana dia bermula. Sebagai Allah Tritunggal yang mencipta, memelihara, dan menebus kita. Jadi ketika engkau dan saya boleh memikirkan tentang rahasia kesalehan atau ibadah di dalam program Makin Dekat Tuhan ini, engkau dan saya menyadari bahwa kesalehan itu sendiri adalah buah iman yang matang. Dan kita siuman bahwa kesalehan itu memang mengakar kepada firman sang kebenaran yang pada diri Yesus, yang dikatakan, yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Dan seluruh karyanya, kehidupan, dan juga pengajarannya, dia dijadikan satu di dalam buku tulisan kita yang disebut dengan Alkitab. Jadi ketika kesalehanmu boleh menjadi orang yang hidup di dalam pengharapan, membuang segala kebiasaan berdosa, di mana engkau dan saya terjebak dengan ketidakpatutan, karena ada celah, karena ada kesalahan, tetapi kita bangkit lagi, dan kita mau bertumbuh di dalam permenungan sabda Tuhan, yang pada gilirannya engkau dan saya terus bertumbuh. Dan di dalam kesalehan yang tadi saya katakan identik dengan memiliki integritas dan ketidakcacatan, maka engkau dan saya akan terus menikmati panggilan. Engkau dan saya bukan hanya menikmati persekutuan mingguan, tetapi di dalam ibadah kita datang kepada hadirat Tuhan karena kasih karunia. Dia kembali memberikan kita anugerah yang diberitakan dan direnungkan kembali, dan kemudian kita komitmen untuk memberikan hidup kita menjadi alat berkat sepanjang minggu, lalu kemudian Allah Tritunggal mengutus kita lagi menjadi saluran berkat. Dan pada waktu itulah engkau dan saya terus-menerus di dalam ibadah persekutuan minggu, engkau berjumpa dengan dia dan hasrat untuk kembali lagi berjumpa dia minggu depan. Maka di antara minggu yang hari ini kita beribadah dan minggu depan akan beribadah, dia mengutus kita. Kemana? Ke dunia. Untuk apa? Beritakan Kristus yang sudah berkarya. Dialah sang kebenaran yang membenarkan kita lewat karyanya, dan biarlah kita selalu hidup dalam persekutuannya. Dan orang yang bersekutu di dalam kebenaran Tuhan, kita akan menghindari hidup yang penuh cacat celah. Dan kita juga akan menghindari segala kesalahan yang sering kita perbuat. Dan sebagai gantinya, kita akan terus bertumbuh kembang dengan mendalami ajaran yang Tuhan lakukan, menjadi teladan buat kita, dan Roh Kudus memimpin kita ketika kita membaca kembali sabda yang kita sudah sepakat bahwa sepanjang 52 minggu tahun 2026, kita akan bertumbuh kembang dengan bacaan-bacaan yang setiap hari berubah. Mulai dari surat dari Perjanjian Baru, kemudian kita juga belajar tentang Injil, kita belajar tentang nubuatan, kita belajar tentang Mazmur, kita belajar tentang kitab puisi, ya kita belajar juga tentang Taurat, kita belajar sejarah dan seterusnya. Dan pada akhirnya diharapkan berakhir di tahun 2026 kita mempunyai pemahaman yang utuh tentang sang kebenaran yang sudah berkarya dan berjanji akan datang kembali. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memelihara hidup di dalam kesalehan.
yang akan terus kita tumbuh kembangkan melalui wadah yang namanya ibadah minggu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa Ibu Bapak. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong pergumulan anak-anak-Mu di GSRI Taman Sari memasuki tahun 2026 yang tidak semakin mudah, namun Engkau selalu memberikan hikmat untuk kami berjalan di jalan-Mu, karena sesungguhnya Engkau mengenal jalan kami sebagai orang yang Engkau benarkan, sehingga kami tidak perlu mencari-cari bagaimana pembenaran-Mu itu hadir buat kami, karena sesungguhnya Engkau sudah melabelkan kami sebagai orang yang dibenarkan, sekaligus dikuduskan, supaya di dalam proses hidup di dalam pengharapan janji-Mu, kami akan terus menambah kembangkan apa yang disebut dengan hidup di dalam kekudusan. Maka kami harus membuang kebiasaan lama yang penuh dosa dan kejahatan, dan berbarengan waktunya kami semakin tahu kehendak-Mu yang harus kami wujud nyatakan. Pergi menyampaikan kabar baik kepada semua orang, karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kami orang berdosa, bukan untuk hidup di dalam dosa, tapi untuk hidup di dalam kebenaran. Dan untuk maksud itulah Engkau memanggil kami menjadi bagian di Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari maupun pos kami di Duta Bandara. Berkati ya Tuhan, sehingga kami juga boleh mengalami pembaruan yang berasal dari-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami yang berkarya melalui Badan Pengurus Harian, Majelis Jemaat, GSRI Taman Sari maupun pengurus yang ada di pos PI Duta Bandara. Berkati hidup mereka, sehingga apa yang mereka lakukan adalah upaya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja ya Allah. Dengarlah ya Tuhan, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.